Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Teguh Gunawan. Saya Cit Azizu Aulia, Syanas Mardatillah Panggabean. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang bertajuk Konsep Manusia dalam Al-Quran. Adapun tujuan penulisan makalah ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Islam dengan dosen pengampu Ibu Hafnidar. Adapun latar belakang dari makalah ini ialah manusia merupakan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baik mungkin. Adapun komponen dari manusia itu sendiri, manusia itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu berupa fisik dan juga metafisik atau non fisik. Adapun komponen dari fisik itu sendiri melingkupi tubuh yang nyata. Adapun metafisik dari manusia itu seperti akal, pikiran, nafsu dan lain sebagainya. Berbicara seputar term manusia dalam Al-Quran itu sendiri, Al-Quran yang berbahasa Arab itu memiliki berbagai macam term dengan merujuk salah satu istilah yang dituju. Itu menandakan bahwa jika satu term yang merujuk kepada salah satu istilah, meskipun term tersebut memiliki secara bahasa artinya itu sama, namun dari term-term itu sendiri memiliki makna serta penggunaan yang berbeda. Maka dari itu penggunaan suatu term dalam Al-Quran tidak dapat disamaratakan dalam segi makna maupun cara penggunaan itu sendiri. Hingga akhirnya setiap term dalam Al-Quran itu sendiri memiliki esensi, makna, serta penggunaan yang berbeda di setiap term tersebut. Meskipun term tersebut memiliki arti secara bahasa yang serupa dengan term-term yang lain. Dengan latar belakang yang baru saja dibacakan tadi menghadirkan sebuah persoalan yang akan diangkat dalam penelitian yang sedang dikaji kali ini, yaitu seputar term manusia dalam Al-Quran dan juga kebaikan dan keburukan manusia dalam Al-Quran. Lebih lanjut, pembahasan selanjutnya memasuki pembahasan seputar apa saja term manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada Bashar, dari susunan kata Bashara. Bashar ini sendiri telah diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 37 kali, di mana kata Bashar ini pertama kali Allah menyematkan nama Bashar kepada Nabi Adam ketika Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam setelah Allah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Hal tersebut telah diungkapkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat 28. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan Al-Bashar atau manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Adapun term Bashar ini sendiri ketika Allah pertama kali menyematkan nama Bashar kepada Nabi Adam, bahwasanya term Bashar ini ditujukan kepada seseorang manusia yang memiliki sifat biologis maupun fisiologis, di mana sebagai makhluk biologis manusia itu memiliki potensi nafsu seperti memerlukan makan, minum, hubungan biologis dan lain sebagainya. Adapun sifat fisiologis yang melekat pada Bashar tersebut adalah meliputi seseorang yang memiliki tubuh seperti dari kepala dan juga hingga kaki. Baik, lalu yang term kedua adalah Al-Insan, di mana Al-Insan ini berbeda dengan definisi atau makna serta penggunaan dari Al-Bashar. Al-Insan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, di mana Al-Insan ini ditujukan untuk nama manusia yang mengacu pada seluruh aktivitas manusia selama 24 jam dari ia bangun tidur hingga tidur kembali. Adapun term ini digunakan di dalam Al-Quran untuk mengungkapkan bagaimana sifat-sifat manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari, seperti misalnya yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 37, di mana manusia itu adalah makhluk yang lemah, gelisah, suka tergesa-gesa dalam beraktivitas. Lalu adapun juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, di mana manusia seringkali bertindak bodoh, seringkali bertindak zalim terhadap dirinya sendiri maupun makhluk Allah lainnya. Dan Ihsan juga terdapat dalam surah At-Tin ayat 4-6, di mana dijelaskan bahwasannya al-insan itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya.
Namun karena tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka dimasukkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwasanya al-insan itu dilarang oleh Allah untuk mengikuti atau berbakti kepada orang tua apabila orang tua itu mengajak untuk mempersekutukan Allah. Akan tetapi Allah memerintahkan agar manusia berbakti ataupun berbuat baik kepada orang tua mereka. Selanjutnya kata al-ihsan terdapat dalam surah Abasa ayat 17-23. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya al-ihsan itu cenderung kafir dan tidak melaksanakan perintah Allah. Al-ihsan juga terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 13-15. Nah, di situ dijelaskan bahwa al-ihsan cenderung melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terminas dalam Al-Qur'an. Nah, kata nas sendiri itu digunakan sebanyak 243 kali di dalam Al-Qur'an. Masing-masingnya itu terdapat dalam 54 surah dan 230 ayat. Kata nas menunjukkan pada eksistensi manusia atau keberadaan manusia. Kata nas di sini dijelaskan bahwasanya manusia itu sebagai makhluk sosial dan makhluk yang beragam. Kebaikan dan keburukan manusia di dalam Al-Qur'an. Parameter untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya diukur dari kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh manusia itu selama dia hidup di dunia. Nah, kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh manusia itu semua sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu, setiap kata, kalimat, atau bahkan huruf itu semua mempunyai makna dan juga tafsirannya. Kata kebaikan biasanya mengacu pada hal-hal yang baik atau biasa disebut dengan akhlak terpuji. Nah, istilah kebaikan sendiri merupakan segala perbuatan yang sejalan dengan akal sehat dan juga sesuai dengan ajaran ataupun akidah Islam. Sedangkan keburukan biasanya mengacu pada hal-hal yang buruk atau yang biasa disebut dengan akhlak tercela. Nah, istilah keburukan sendiri biasanya adalah hal-hal atau suatu perbuatan yang seharusnya dijauhi oleh umat muslim ataupun umat manusia. 1. Kebaikan manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kebaikan manusia itu biasanya disebut dengan beberapa kata. Yang pertama, Al-Hasanah. Dalam tafsir karangan Wahbah Al-Zuhaili dijelaskan bahwasanya kata Al-Hasanah berarti kemakmuran, kesejahteraan, dan kesuburan. Dalam tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani dijelaskan bahwasanya kata Al-Hasanah itu mengacu pada kenikmatan manusia pada segala sesuatu yang menyenangkan, seperti yang telah tercantum dalam surah Al-Isra ayat 7. Selanjutnya Al-Khair. Dalam tafsir Ibnu Manzur menjelaskan bahwasanya kata Al-Khair itu menjelaskan tentang kebaikan yang berwujud kenikmatan dunia. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang menjelaskan tentang perintah untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Selanjutnya ada Al-Ma'ruf. Dalam tafsirannya Abdul Al-Mansur Al-Sayuti, Karang Al-Sayuti mengatakan bahwa Al-Ma'ruf ini mengacu pada ketaatan, kebaikan, kemudian juga ketundukan manusia kepada Allah, yaitu dengan memerintahkan manusia agar tetap berada di jalannya Allah. Nah, artinya Al-Ma'ruf ini bisa dikatakan sebagai tuntutan atau hal-hal yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan perintah Allah, yaitu seperti meninggalkan larangannya, berbuat hal-hal yang baik gitu. Nah, hal ini tercermin dalam surah Al-Imran ayat 104. Selanjutnya ada kata albir. Nah, melansir dari penelitian yang tahun 2007, kata albir ini merujuk pada kebaikan yang mencitrakan integrasi akal, perasaan, dan juga tuntutan syara. Artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama cendekiawan mengatakan bahwa albir ini merujuk pada ketika manusia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga ketika kita mampu merasakan apa sih yang dirasakan oleh orang lain. Nah, albir ini terdapat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, kemudian ada surah Al-Imran, Al-Mujadilah, kemudian surah Al-Baqarah, dan beberapa surah lainnya. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 2, di sini kita disuruh tolong-menolong dalam hal kebaikan, dalam hal yang takwa, sedangkan disuruh meninggalkan tolong-menolong dalam hal dosa. Nah, Al-Ma'ruf ini dapat kita ambil kesimpulan, artinya kita ada hubungannya kita dengan hubungan kita antara manusia, kemudian juga hubungan kita dengan Allah. Artinya kita disuruh melakukan segala hal yang baik kepada Allah juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keburukan manusia di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama ada kata al-sayyi'ah. Nah, kata al-sayyi'ah sendiri menurut tafsir Al-Munir karangan Wahbah Al-Zuhaili mengacu pada kesempitan, keburukan, dan juga kelaparan. Nah, apa sih teman-teman hubungan dari kata-kata tersebut dengan keburukan manusia? Nah,
di sini ingin melihat itu, bagaimana perilaku kita, apa yang kita tampakkan ketika keburukan atau musibah menimpa kepada kita. Nah, di dalam Al-Sayyi'ah ini terdapat beberapa surah di dalam Al-Quran, dan salah satunya yaitu ada surah An-Nisa dan juga ada surah Al-A'raf ayat 131 yang artinya, dan jika mereka ditimpa suatu musibah, maka mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya, padahal musibah yang ditimpakan kepada mereka memang Allah turunkan dengan sengaja, kemudian juga memang sudah takdir Allah gitu, namun mereka malah tidak tahu bahwa itu sudah ditakdirkan. Nah, selanjutnya kata Al-Sayyi'ah ini juga mengacu kepada perbuatan buruk, yaitu seperti syirik, yang ini terdapat dalam surah Al-Fatir ayat 8. Kemudian juga ada mengacu pada berzina, yaitu Yusuf ayat 25. Kemudian juga ada berbuat zalim, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 149. Kemudian juga ada maksiat, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Bukan, atau kita tarik kesimpulan bahwa Al-Sayyi'ah ini yaitu mengacu pada azab atau siksaan bagi pelaku yang melakukan perilaku-perilaku buruk, perilaku yang dilarang oleh Allah. Nah, selanjutnya ada kata al-syar. Nah, dilansir dari penelitian ilmi pada tahun 2021, al-syar ini diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak disukai. Kemudian pengertian lain dari Ali Nurdin mengatakan bahwa al-syar ini terdapat dua makna. Yang pertama ada kesedihan dan kejahatan, maupun segala sesuatu yang mengantarkan kita manusia kepada kejahatan maupun kesedihan. Nah, hal ini terangkum dalam surah Al-Falaq ayat 2, yaitu min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk yang diciptakannya. Kemudian al-syar ini juga diartikan sebagai siksaan ataupun azab. Keburukan manusia dalam Al-Quran yang akan kami bahas terakhir yaitu kata al-fahsya. Nah, kata al-fahsya ini dilansir dari penelitian ilmi pada tahun 2021 diartikan sebagai perbuatan yang hina, perbuatan yang keji, perbuatan buruk yang melampaui batas. Nah, kata al-fahsya ini dibagi menjadi dua macam. Ada perbuatan keji, hina kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita melakukan yang dilarangnya, kemudian juga malah meninggalkan kewajiban kita gitu. Kemudian yang kedua ada yaitu perbuatan keji yang kita lakukan sesama manusia, seperti memfitnah, kita tidak saling membantu, dan banyak perbuatan keji lainnya gitu. Karena kata al-fahsya ini sangat banyak terdapat di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, kemudian juga ada surah Al-A'raf. Nah, surah Al-A'raf terdapat dalam ayat 28, kemudian An-Nisa ayat 15, An-Nahl ayat 90, kemudian juga Al-Ahzab ayat 30, dan banyak lagi kata al-fahsya terdapat di dalam Al-Quran. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai konsep manusia di dalam Al-Quran. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.